Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang identitas trigonometri. Seperti biasanya kita kenalan dulu ya. Untuk identitas trigonometri itu sebenarnya apa sih yang dia bahas itu? Oke, ke pengertiannya. Identitas trigonometri adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang memuat fungsi-fungsi trigono dan bernilai benar untuk penggantian variabel dari domain. Ini ribet banget ya pengertiannya itu ya. Saya aja ini juga sulit memahami. Tapi yang perlu kalian ingat di sini ya, kata kunci dari identitas itu adalah beda bentuk, beda rasa, tetapi nilai kebenarannya sama. Maksudnya seperti apa sih? Coba diperhatikan ini. Yang dimaksud beda bentuk, kalau saya punya ini, ada bilangan 5, terus ada bilangan 2 ditambah 3, terus ada 1 ditambah 4. Ini kan beda bentuk ya, 5, 2 plus 3, 1 plus 4. Padahal dia itu walaupun beda bentuk tetapi dia itu nilainya sama. Jadi 5, gimana sih? 5 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan itu sama dengan 1 ditambah 4. Jadi gitu ya. Intinya identitas itu kita bisa mengubah bentuknya jadi bentuk macam-macam ya, tetapi dia tetap nilainya sama. Gitu ya. Untuk identitas trigonometri. Lah di sini identitas itu sebenarnya kalau mau dijabarkan tuh banyak banget, tetapi kalau kita paham dan kita tahu kata kuncinya, kita tidak perlu menghafalkan terlalu banyak ya. Jadi untuk beberapa saja. Untuk yang lainnya nanti tinggal pengembangan saja gitu ya. Oke, contohnya di sini ada identitas dasar ya. Ini yang dipelajari di kelas 10 dulu ya. Pertama, ini ada identitas tangen. Ya, ini ya. Yang ini. Tangen X itu adalah sin X per cos X. Itu sudah kita bahas ya di topik sebelumnya. Yang kedua adalah kosekan X sama dengan 1 per sin X. Jangan terbalik ya, jangan mentang-mentang ada C-nya itu jadinya 1 per cos. Enggak, kosekan itu adalah 1 per sin. Untuk sekan X identitasnya sama dengan 1 per cos X. Untuk cotangan X identitasnya adalah 1 per tan X. Intinya apa sih? Kalau kamu nemu kosekan ya, itu bisa kamu ubah jadi 1 per sin. Nilainya sama, benarnya sama gitu ya. Ini kalau bisa sih, kalau kalian mau mencatat ya silahkan dicatat ini. Kalau nggak mau ya ini kan nanti saya bagikan kan ya. Boleh nanti di print atau diapain. Yang penting kalian tuh harus punya catatan gitu ya. Kalau kan ya di internet itu banyak banget belum dirangkum ya. Oke, ini ya. Yang aku kasih love ini berarti penting kalau bisa itu dicatat gitu ya. Oke, contohnya di sini kita coba yang tangan 60 ya. Yang ini ya, tangan 60 ya. Ingat, tangan itu adalah sin per cos. Jadinya tangan 60 sama dengan sin 60 per cos 60 gitu ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3, cos 60 itu adalah setengah. Jadi sama-sama ada setengahnya ya, boleh kita coret. Jadi untuk apa itu? Cos 60 itu adalah akar 3 gini ya, mohon maaf ya, nggak cukup ini ya, itu ya. Terus selanjutnya di sini adalah kosekan 30. Ingat, kosekan itu identitasnya adalah 1 per sin, jadi bisa kita ganti jadinya 1 per sin 30 derajat. Ini ada derajatnya ini. Nah gini ya. Oke, kita tahu bahwa sin 30 derajat adalah 1 per 2 atau setengah. 1 dibagi setengah itu hasilnya adalah 2. Oh, jadi tangan 60 adalah akar 3, kosekan 30 itu adalah 2 gitu ya. Itu cara menggunakan identitas dasarnya. Oke, lanjut yang kedua. Kalau misalkan terlalu cepat, speednya itu bisa kalian turunin kok di sana kok ya. Kalian ulang-ulangin terus nggak apa-apa. Tuh. Yang kedua itu adalah identitas Pitagoras. Oke, ini salahnya. Yang kedua adalah identitas Pitagoras yang ini. Nah, Pitagoras itu mengatakan identitasnya adalah sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. 1 plus tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X
1 plus cotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Itu adalah identitas Pitagoras. Contoh, buktikan bahwa ini ya, sin kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat itu sama dengan 1. Akan digunakan identitas Pitagoras ya, kita jawab. Nih, kita tahu sin 30 itu adalah setengah, maka kita punya di sini setengah kuadrat ditambah cos 30 adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 3. Nah, kuadrat gini ya. Setengah kuadrat adalah 1/4 ditambah setengah akar 3 kuadrat ini adalah 1/4 dikalikan akar 3 kuadrat itu kan 3 kan ya. Nah, jadi kita punya 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4, hasilnya adalah 1. Terbukti bahwa sin kuadrat 30 plus cos kuadrat 30 itu, ini kurang kuadratnya, itu sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan bantuan identitas Pitagoras gitu ya. Ya, bentar saya perbaiki. Nah, gitu. Oke. Yang kedua, biar nggak mesti contohnya yang gampang, soalnya yang serendah. Ini kita bahas semuanya di sini ya. Nih, buktikan bahwa sin 4x ditambah dengan cos 4x dalam kurung ya kuadrat itu sama dengan 1 plus 2 sin 4x cos 4x. Gitu ya. Perhatikan bahwa, nah, saya perbesar ya. Perhatikan bahwa di sini adalah sin 4x ditambah dengan cos 4x kuadrat. Kalau kita jabarkan itu hasilnya adalah sin kuadrat 4x ditambah dengan 2. Kok nggak cukup sih, bawahnya aja ya. Ini ya, sin kuadrat 4x ditambah dengan 2 sin 4x cos 4x gitu ya, ditambah dengan cos kuadrat 4x gitu. Ini jabarkannya kalau kalian nggak paham itu pakai ini loh rek, yang a plus b kuadrat itu sama dengan a kuadrat ditambah dengan 2ab plus b kuadrat. Yang itu loh, itu yang rumus cepet sih. Kalau nggak paham ya jabarkan aja, a plus b dikalikan a plus b, terus kalikan 1/1 pakai perkalian pelangi itu ya. Oke, kembali lagi ke soal. Oke, kita kelompokkan ya. Jadi kita punya sin kuadrat 4x ditambah dengan cos kuadrat 4x itu kita dekatkan ya, dipindahkan nggak apa-apa kan ya, ditambah dengan 2 sin 4x ditambah dengan cos bukan dikali dengan cos 4x. Kita tahu bahwa identitas Pitagoras yang ini ya mengatakan bahwa sin kuadrat a ditambah dengan cos kuadrat a itu hasilnya 1, yaitu bisa kita ganti dengan 1 ditambah dengan 2 sin 4x cos 4x. Nah, terbukti kan bahwa ternyata begitu sih. Ternyata ya, apa itu sin 4x tambah cos 4x kuadrat itu terbukti bahwa 1 plus 2 sin 4x cos 4x ini terbukti itu ya. Jadi nggak usah ngoyo kalau mengerjakan identitas Pitagoras ini, santai saja asalkan kalian paham ya apa itu untuk identitasnya itu. Oke, jadi ini saya garis dulu ya. Jadi gitu, intinya identitas itu cuma mengubah ya. Nah, ini saya garis biar rapi. Oke. Nah, tadi kan sudah punya identitas ya. Sekarang kita tambahin, kita punya identitas lagi di sini. Oke. Nah, ini penting, kalau bisa sih ini dicatat ya. Kalau nggak mau nyatat ya ini filenya boleh dicetak atau diapakan. Intinya itu kalian harus punya file tercetaknya. Soalnya kalau dari HP itu biasanya kalau penuh pasti yang kalian hapus itu yang ini, ya kan? Yang lainnya tidak dihapus gitu ya. Oke,
itu tadi sudah kita punya identitas dasar ya. Yang kedua identitas Pythagoras. Yang ketiga adalah identitas selisih sudut. Nah ini kalau kita punya sin X plus minus Y ya, itu ya sama dengan sin X cos Y plus minus sin Y cos Y ya, ini maksudnya gimana? Ini kalian baca sendiri ya. Cos, kalau cos itu jadi cos cos sin sin, kalau tan jadi tan tan 1. Nah ini kalian baca sendiri, ini ada 3 kan ya. Ini yang perlu saya tekankan adalah tandanya yang saya kasih lingkaran warna biru. Nah maksudnya apa? Kalau sin ya, kalau di sini plus maka jatuhnya yang kanan ini dia tetap plus. Kalau di sini min maka dia di sini tetap min. Jadi dia sejajar gitu ya, plus plus min min. Kalau cos ini berkebalikan. Kalau di sini plus maka di sini jadinya min. Kalau yang di kiri min maka yang kanan jadinya adalah plus ya. Kalau sin itu sejajar ya, lurus gitu ya. Kalau cos itu saling berkebalikan. Kalau tangen ya, kalau tangan itu yang atas itu sejajar ya, kalau yang bawah itu berkebalikan. Jadi intinya cuma mainnya di situ ya. Nah, ini ngafalkannya gimana sih? Kalau saya sih, kalau sin tuh pakai sikat-sikat sih gitu. Kalau sin tuh pakai sikat-sikat, kalau kos itu pakai coko susu. Nah, saya tuh menghafalkannya itu nggak sin kos gitu sih sebenarnya. Cuma saya ambil hurufnya saja kayak gini. S X plus minus Y. Jadi kita punya S C S C. Jadi ini adalah X Y Y X, ini adalah plus minus. Jadi kamu hafalkan huruf depannya saja sih sebenarnya. Itu ya. Identitas selisih sudut ini ya. Itu ada 3. Kita tambahin. Nah, ini boleh dicatat. Ini ada. Penting ini soalnya ini identitas dasarnya ini ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Contoh itu menanyakan apa sih sin 15 derajat itu berapa? Kan kita kemarin sudah belajar sudut istimewa ya, dan itu 15 itu nggak ada. Lah, gimana sih caranya sin 15 itu mencarinya? Nah, ini caranya. Sin 15 derajat. Perhatikan bahwa 15 itu bisa kita bentuk ya dari 45 min 30 boleh, atau 60 min 45 boleh, atau berapa ya? 100 berapa? 135 min 120 boleh, terserah. Intinya itu penjumlahan atau pengurangan yang melibatkan sudut istimewa. Nah ini kebetulan saya pilihnya 45 min 30. Karena sin maka saya pakai identitas yang pertama itu ya, yang sin X plus minus ya. Oke, ini min ya, maka nanti keluarnya min. Jadi sin 45 min 30 itu adalah, bisa kita ubah, sin 45 cos 30 dikurangi sin 30 terus cos 45. Semuanya ada derajatnya ya. Soalnya kalau nggak ada derajat nanti dikira radian. Oke, sin 45 itu adalah setengah akar 2. Lah inilah yang saya bilang pentingnya kalian itu hafal di kuadran 1. Jadi udah nggak lihat-lihat tabel lagi ya. Dikurangi sin 30 dia adalah setengah. Oh gini sih, sin 45 adalah cos 45 adalah setengah akar 2. Bener ya? Oke. Jadinya adalah setengah akar 3 dikalikan setengah akar 3 itu adalah seperempat akar 3. Itu ya. Setengah kalikan setengah kan dia seperempat. Setengah kali setengah kan seperempat. Akar 3 kalikan akar 3 itu adalah 3. Oke. Oh, sorry kok seperempat akar 3. Benar nggak sih? Oh, maaf ya. Sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, jadinya itu bukan seperempat akar 3, tapi seperempat akar 6. Ya, saya ulangi lagi. Setengah kalikan setengah adalah seperempat. Akar 3 kalikan akar 2 adalah akar 6. Terus kalau yang di sini ini setengah kalikan setengah akar 2, dia adalah seperempat akar 2. Udah deh, ini jawabannya untuk sin 15 derajat. Sebenarnya jawaban seperti ini tuh benar, tapi nanti kita lihat kalau di contoh soal ya, untuk video selanjutnya mungkin ya, gitu ya. Soalnya ini harus ada modifikasinya sih kalau soalnya bentuknya pilihan ganda gitu. Oke, contoh yang kedua. Nih,
buktikan bahwa cos min A itu sama dengan cos A. Nah, negatifnya hilang ya. Cos min A sama dengan cos A gitu ya. Oke, kita coba. Perhatikan bahwa perhatikan bahwa PHB itu perhatikan bahwa ya, min A itu kan sama dengan 0 dikurangi A gitu ya. Oke. Jadinya kita punya cos min A itu kita ubah menjadi cos 0 dikurangi A. Jadi gitu ya. Kalau membuktikan identitas Pythagoras itu harus runtut, harus alurnya itu harus mengalir gitu ya. Nah, karena dia cos, kita pakai yang cos ya. Yang ini plus minus ini ya. Ingat, tandanya berkebalikan ya. Kalau min nanti jatuhnya plus. Jadi kita punya di sini Choco Susu. Cos 0 derajat dikalikan dengan cos A derajat ditambah itu ya sin 0 derajat, bener nggak? Choco Susu ya. Maaf, sin 0 derajat sama sin A derajat gitu ya. Cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1 di kuadran 1 itu kan ya. Cos A tetap cos A ditambah sin 0 berapa? Sin 0 adalah 1. Sin A berapa? Sin A nya itu tetap sin A gitu ya. 1 dikalikan cos A dia adalah cos A kan gitu ya, ditambah 0 kalikan sin A dia adalah 0. Cos A ditambah dengan 0 dia adalah cos A. Loh, terbukti kan bahwa cos min A itu hasilnya adalah cos A. Itu ya, itu membuktikan identitas trigonometri. Oke. Lanjut yang keempat, identitas terakhir ya ini ya. Itu adalah identitas selisih sudut. Nah, ini enggak lah ya. Identitas selisih sudut. Nah, ini ada 4 di sini ya. Nah, itu adalah sin A plus sin B. Tadi kan sin A plus minus B ya, sudutnya yang dijumlahkan. Kalau ini adalah fungsinya. Sin A plus sin B, sin A min sin B, cos A plus cos B, cos A min cos B. Ya, ini yang saya merah-merah ini, kelihatan polanya sama ya, A plus B per 2, A plus B per 2, A plus B per 2, sama A min B per 2. Nah, itu kalau kalian hafal, karena saya kasih 3 metode untuk menghafal, terserah kalian, pilih ya. Nah, yang pertama adalah metode yang formal ya. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin cos. Nah, yang depan adalah A plus B per 2, yang belakang adalah A min B per 2. Itu bisa dibaca sendiri ya, itu. Nah, kalau mau lebih mudah lagi, itu kalian ambil hurufnya saja. S plus S, S min S, C plus C min S. Ini ya, kalian ambil hurufnya saja, itu jadinya adalah 2SS, 2CS, 2CC, min 2SS. Nah, ini A plus B per 2 sama A min B per 2 itu sama. Nggak boleh dibalik ya, yang di depan itu selalu yang ditambah, yang belakang adalah yang dikurangi. Itu cara kedua untuk menghafalkan. Atau kalau saya dulu punya jembatan keledai ya, di SMA dulu ya. Jadi gini, S plus S itu kan sin ya. 2 sindikat bersama, kalau plus itu kan bersama, itu disikat. Beda. Di 2 itu kan di ya kalau di kimia, diatom, terus apalagi itu ya, dipol itu kan di itu kan 2 kan secara rumus kimia itu ya. Nah, itu 2 sindikat bersama plus bersama keliru ya, disikat. Nah, ini sambil memperbaiki nih. 2 sindikat bersama itu adalah disikat. Nah, terus ini kalau min kan berselisih. 2 sindikat berselisih itu adalah CS kan, ini dicuekin saja. Nah, ini kalau C plus C, 2 cewek bersama itu adalah dicecup ya, C sama C ya. Terus kalau 2 cewek berselisih, kalau ada 2 cewek bertengkar ya, itu minggir di sisi ya. Min ya, min kan negatif, minggir itu ya. D-nya itu adalah 2, SS sisi itu adalah sin sama sin ya. 2 sindikat bersama disikat, 2 sindikat berselisih dicuekin saja, 2 cewek bersama dicecup, terus 2 cewek berselisih itu minggir di sisi. Nah, daripada kamu kena cakar ya, mending minggir di sisi. Seperti itu.
Oke, kita coba sih di sini. Contoh yang pertama, sin 75 dikurangi dengan sin 15. Sebenarnya ini ada dua metode sih. Pakai yang tadi ya, jadi 75 itu diuraikan jadi 45 tambah 30, 15 itu diuraikan menjadi 45 kurangi 30 seperti itu, tapi bakalan panjang sih. Sekarang kita coba dengan menggunakan identitas selisih fungsi. Ini adalah sebagai A-nya, sin 15 ini sebagai B-nya, gitu ya. Nah, ini apa? Sin min sin 2 sindikat berselisih ya. Itu kan rumusnya gini. Kalau S min S itu adalah dicuekin saja. Kan gitu ya. Oke, kita coba di sini. Oke, jadinya kita punya 2. Kalau cos tak pakai C itu aja ya. Ini adalah 75 plus 15 per 2. Ini adalah sin 75 min 15 per 2 gitu ya. Jadi kita punya 2 cos 75 tambah 15 adalah 90 per 2. Terus sin 75 kurang 15 adalah 60 per 2. Jadinya kita punya 2 cos 45 dikalikan sin 30. Jadi kita punya 2 cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 itu adalah setengah ya. Jadi kita punya semuanya nih ya, 2 ini 1, jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Ternyata sin 75 dikurangi sin 15 adalah setengah akar 2. Itu adalah contoh dari penggunaan identitas fungsi ya. Oke, silakan dipelajari lagi ya, diulangi lagi materinya. Kalau mau mendownload PDF-nya ini juga bisa. Nanti saya taruh di Classroom atau di deskripsinya gitu ya. Sampai jumpa untuk pembahasan topik berikutnya ya. Semoga tetap selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.